Itu ternyata ketika diusut ada teori konspirasi di balik adanya mudik ya, di balik adanya mudik yang berhubungan dengan pemberian THR dan juga pada waktu 10 hari akhir bulan Ramadan. Apakah itu? Meskipun kata mudik itu semakin familiar, semakin masyhur, semakin dikenal, semakin banyak digunakan oleh masyarakat itu pada tahun 1970. Tapi kalau misalnya kita urutkan lagi dalam sejarah, ternyata sebelum tahun 1970 gejolak atau semangat mudik masyarakat Indonesia sudah ada dan sangat-sangat bergejolak sekali. Nah, tentunya hal ini ternyata mudik itu dilakukan tidak lepas dari adanya libur panjang yang diberikan pemerintah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Profesor Kampung dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini, yang sudah meng-subscribe channel ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Saya itu tiga. Oke, belajar semua. Kali ini kita akan bahas sesuai dengan request teman-teman, yaitu kita akan bahas perihal mudik, yaitu sesuatu yang saat ini sedang panas-panasnya karena zaman-zaman mudik itu pada saat ini. Oke, tentunya di sini saya tidak akan membahas yang mainstream yang biasa-biasa saja, tentunya karena ini channel profesor. Sombong amat. Jadi kita akan bahas sesuatu yang Di luar biasa. sesuatu yang tidak biasa, yaitu ternyata ketika diusut ada teori konspirasi di balik adanya mudik ya, di balik adanya mudik yang berhubungan dengan pemberian THR dan juga pada waktu 10 hari akhir bulan Ramadan. Apakah itu? Tentunya sangat penasaran kan? Makanya harus tonton video ini sampai beres, itu yang paling penting. Oke, belajar semua, mari kita mulai pembahasan ini. Cek itu. Kita akan mulai dengan pembahasan dasar dari kata arti mudik itu sendiri. Ternyata kata arti mudik ini dikembangkan dan dikenalkan dari dua bahasa suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Jawa dan suku Betawi. Jadi pada saat itu banyak sekali orang Jawa yang berada di Batavia atau Jakarta pada saat itu, dan mereka orang-orang Jawa tersebut ya pulang kampung pada hari raya. Nah, pada saat itu terbentuklah atau terciptalah satu arti kata dari kata mudik tersebut. Nah, menurut bahasa Jawa, arti kata mudik ini mereka ambil dari mulih disik, yang artinya pulang dulu, atau orang Jawa mengartikan ketika mereka pulang kampung dengan mulih disik. Jadi pulang dulu lalu nanti balik lagi ke Batavia atau ke Jakarta. Nah, orang-orang Betawi yang melihat itu sering mengatakan orang Jawa dengan kata kembali ke udik. Nah, udik di sini diartikan menjadi kampung. Jadi orang Betawi sering mengatakan kepada orang Jawa yang pulang kampung itu kembali ke udik, yang artinya kembali ke kampung. Nah, seiring berjalan waktu, kata udik ini mengalami penyederhanaan. Penyederhanaan kata menjadi kata mudik, dan sampai saat inilah, sampai sekarang kata mudik ini dikenalkan atau dipakai untuk mereka yang pulang kampung. Jadi itu asal usul dari kata mudik itu terbentuk. Nah, sekarang bagaimana kejadiannya atau asal mula dari perilaku atau tingkah laku atau kegiatan atau pencetusan orang mudik atau pulang kampung tersebut. Nah, ternyata mudik ini sudah dilakukan sejak zaman kerajaan pada dulu, yaitu pada saat itu ketika zaman kerajaan Majapahit dan Mataram Islam. Jadi pada saat itu kedua kerajaan itu memang sudah memiliki tempat yang sangat luas, tempat kekuasaan yang sangat luas. Zaman itu Majapahit dia kekuasaannya sudah sampai ke wilayah Sri Lanka dan Semenanjung Malaya. Nah, untuk mengakomodir itu, mereka kirimkan pejabat-pejabat atau orang-orangnya ke tempat-tempat tersebut. Nah, pejabat-pejabat ini pada suatu saat dia pulang kampung atau menghadap sang raja untuk laporan mungkin ya. Untuk laporan. Nah, kegiatan itu yang dikatakan menurut mereka adalah pulang kampung. Nah, pulang kampung ini atau kembali ke daerah asal itu diartikan pada saat ini adalah dengan mudik. Nah, berbeda dengan kerajaan Mataram,
Kerajaan Mataram justru memang sudah mentradisikan sejak dulu bahwa mereka selalu menyempatkan diri untuk pulang kampung ketika Idul Fitri. Jadi Mataram Islam yang memang sudah terkenal ya keislamannya. Jadi ketika perayaan Idul Fitri mereka memang sering atau memang menyempatkan untuk pulang ke kampung mereka masing-masing. Nah, jadi itulah cikal bakal dari tradisi mudik yang ada di Indonesia sampai saat ini ramainya dibahas di mana-mana. Jadi itu asal usul pertama gitu. Meskipun kata mudik itu semakin familiar, semakin masyhur, semakin dikenal, semakin banyak digunakan oleh masyarakat itu pada tahun 1970. Tapi kalau misalnya kita urutkan lagi dalam sejarah, ternyata sebelum tahun 1970 gejolak atau semangat mudik masyarakat Indonesia sudah ada dan sangat-sangat bergejolak sekali. Nah, tentunya hal ini ternyata mudik itu dilakukan tidak lepas dari adanya libur panjang yang diberikan pemerintah. Teman-teman kalau misalkan teman-teman googling, ternyata awal mula dari diberikannya libur panjang itu terjadi pada 1953, yaitu pada saat itu Insinyur Soekarno, presiden pertama Indonesia, menekan atau meresmikan Kepres nomor 24 tahun 1953, yaitu yang memberikan atau mengesahkan hari libur di Indonesia. Dan Idul Fitri merupakan hari libur terpanjang dengan diberikannya libur selama 2 hari pada saat itu. Nah, dari sinilah ternyata awal mula kalau kita tarik dengan teori yang didasarkan bahwa mudik itu karena adanya libur, maka pada tahun inilah gejolak atau semangat mudik semakin ada dan semakin tercermin di masyarakat Indonesia. Nah, lanjut ke 1960-an. Pada 1960-an banyak sekali orang yang mudik pada saat itu atau gejolak mudik sangat luar biasa pada saat itu. Nah, dan ternyata pada 1962 sempat pada saat itu ternyata masyarakat Indonesia pun dilarang untuk mudik. Jadi bukan pada 2020 sama 2021 saja ternyata dilarang mudik itu. Bedanya pada saat itu dengan 2020 dan 2021 ya, 2020 2021 kan dilarang mudik karena ada Covid nih. Takut penyebarannya semakin masif, semakin banyak orang yang tersebar atau terjangkit, terinfeksi. Tapi pada 1962 yaitu pelarangan mudik oleh pemerintah, itu alasannya karena apa? Karena memang pemerintah pada saat itu sedang memfokuskan APBN mereka pada perebutan kekuasaan di Irian Barat. Jadi pada saat itu Insinyur Soekarno memang memfokuskan ingin mengambil Irian Barat untuk masuk ke zona Indonesia. Nah, bahkan 1 tahun sebelumnya yaitu pada 1961, Presiden pertama Indonesia yaitu Presiden Soekarno melancarkan satu operasi untuk merebut Irian Barat dan operasi ini dinamakan dengan Operasi Trikora. Jadi pada tahun 1960-an, khususnya pada 1962, jadi memang dibatasi atau dilakukan pembatasan, dihimbau masyarakat untuk tidak mudik, untuk tidak kembali ke kampung halamannya. Karena apa? Karena memang APBN pada saat itu terserot untuk melancarkan perebutan Irian Barat agar masuk ke zona Indonesia. Nah, menariknya tapi ternyata pada saat itu juga banyak sekali orang yang tidak menuruti perintah itu dan tetap untuk mudik pada saat itu. Bahkan sampai kereta-kereta penuh pada saat itu. Ini juga yang menjadi mungkin tamparan ya bagi pemerintah pada saat itu. Dan yang paling penting seharusnya kejadian itu pada tahun 1962 itu harus menjadi pembelajaran yang sangat berharga sekali bagi pemerintah saat ini untuk bagaimana menerapkan satu kebijakan pelarangan dalam mudik. Karena pada saat itu, pada zaman itu pula ketika ada pelarangan, masyarakat tetap melakukan mudik karena mungkin saking rindunya dengan orang tuanya, saking rindunya dengan sanak keluarganya. Nah, poin penting juga perlu diketahui juga ya, ternyata seiring berjalannya waktu, tradisi mudik ini mengalami peningkatan dalam esensi mudik itu sendiri. Ketika dulu mungkin mudik hanya mereka pulang balik lagi ke kampung dan melepas rindu dengan sanak saudaranya, dengan orang tuanya. Seiring berjalannya waktu,
ternyata tradisi mudik juga merupakan menjadi ajang eksistensi seseorang atau individu terhadap lingkungannya untuk menunjukkan bahwa dirinya mungkin sukses, bahwa dirinya mempunyai mobil yang sangat berharga, mempunyai tanah yang sangat banyak, mempunyai uang sehingga membagi-bagikan mungkin di kampung tersebut. Nah, ini menjadi satu tradisi unik, ada perubahan tradisi menjadi tradisi seperti itu. Nah, guys, sekarang kita masuk ke teori konspirasi antara mudik, THR, 10 hari bulan Ramadan, dan satu lagi Idul Adha. Kita mulai pembahasannya sekarang. Nah, jadi ternyata dalam teori ini ada hubungan yang sangat erat ini kita uraikan antara mudik THR 10 hari bulan Ramadan dan Idul Adha. Oke guys, kita mulai dulu dengan penjelasan THR itu sendiri. Nah, ternyata THR ini digagas atau pertama kali diluncurkan oleh Perdana Menteri sekaligus menjadi Menteri Dalam Negeri pada saat itu, yaitu Bapak Sukiman Wirjo Sandojo. Jadi pada saat itu pria yang dikenal sebagai tokoh Masumi ini hanya memberikan THR pada PNS yang memang sudah mendedikasikan kerjanya untuk pemerintah. Jadi ternyata awalnya THR itu hanya diberikan kepada pegawai negeri sivil. Berapa nominal tunjangan yang diberikan oleh Bapak Perdana Menteri pada saat itu? Yaitu sekitar 125 perak sampai 200 perak. Tapi tenang, ternyata kalau misalnya kita kalkulasikan menjadi mata uang saat ini, yaitu bisa sampai sekitar 3 jutaan lah. 3 jutaan lebih, 3 juta sampai 4 juta mungkin lah. Sekitar segitulah. Sekarang kita masuk ke teori konspirasi yang dimaksud. Oke, fokus dan enjoy. Nah, THR itu biasanya diberikan pada masa-masa menjelang lebaran. Ya, benar kan? Juga THR kan tunjangan hari raya. Nah, pada saat itu banyak sekali orang ketika sudah mendapatkan THR, mereka menggunakan uang itu pertama untuk membeli pakaian mereka. Benar kan? Tak ayal atau kita tidak asing atau tidak aneh lah melihat mal-mal banyak sekali orang yang berbelanja di sana, berbelanja pakaian, berbelanja oleh-oleh dan sebagainya di sana dengan menggunakan uang THR yang didapatkan olehnya. Dan juga THR juga ternyata digunakan oleh mereka untuk mudik, untuk pulang kampung juga. Dan mereka sangat ridho sekali, sangat rela sekali untuk berdesak-desakan di jalan dan juga tidak memikirkan hal-hal yang membuat mereka stres. Benar kan? Banyak sekali orang yang mudik dengan uang THR tersebut rela berdesak-desakan bis, rela berdesakan di kereta, di tempat tunggu, dan bahkan rela macet di jalanan sampai berjam-jam ya. Bahkan ada satu kota yang mungkin normalnya bisa dicapai dengan waktu 2 jam atau 3 jam, tapi ketika lebaran, ketika mudik itu bisa dicapai dengan waktu lebih dari 6 jam mungkin ya, dan bahkan juga ada 10 jam dan lebih juga. Itu hal yang biasa terjadi ketika mudik tiba dan ketika orang-orang pergi untuk mudik. Nah, ketika mudik tersebut, ketika orang-orang mendapat THR, mereka menggunakan uang itu untuk mudik, mereka menggunakan uang itu untuk berbelanja di mal-mal, tapi ternyata berbanding terbalik dengan seharusnya yang dilakukan pada 10 hari bulan Ramadan. Yaitu kita mengetahui bahwa 10 hari bulan Ramadan banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pertama sudah jelas dilipatkannya pahala, dan juga ada malam terbaik 1000 bulan, itu malam Lailatul Qadar. Tapi coba bayangkan mereka malah berdesak-desakan di mall membeli pakaian, membeli oleh-oleh dan sebagainya, atau mereka berlera macet di jalanan dengan menghabiskan waktu 10 hari mereka tanpa melakukan ibadah yang seharusnya, yaitu itikaf di masjid. Nah, kita coba tarik ulur, seandainya THR itu diberikan pada Idul Adha pertama, maka tidak akan ada kerumunan di mal-mal pada 10 hari bulan Ramadan. Juga malah berpotensi banyak orang yang menghabiskan waktu di masjid dan memanfaatkan waktu 10 hari bulan Ramadan tersebut. Itu satu. Dan juga seandainya THR itu dilakukan pada Idul Adha, maka juga tidak akan banyak orang
yang mereka rela berjam-jam macet untuk pulang kampung. Karena apa? Karena mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu mereka di masjid. Dan yang paling penting, dan ini yang begitu sangat luar biasa sekali, apabila THR diberikan pada perayaan Idul Adha, maka banyak sekali orang yang berpotensi untuk melakukan kurban pada saat itu. Karena apa? Karena dia mempunyai uang THR yang tentunya nominalnya sangat cukup untuk membeli satu kurban untuk dirinya, mungkin untuk keluarganya, untuk anaknya, atau dan sebagainya. Jadi guys, itu adalah teori konspirasi pada mudik THR 10 hari bulan Ramadan dan Idul Adha. Oke, bagaimana pendapat teman-teman semua? Mungkin ada yang setuju atau ada yang tidak setuju, ya nggak apa-apa sih. Teman-teman juga bisa beropini di kolom komentar di bawah. Jadi video ini sampai segitu saja. Semoga banyak sekali manfaatnya. Dan bagi teman-teman yang ingin request untuk pembahasan apapun itu, bisa juga tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke guys, ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, sebelumnya tetap jangan lupa subscribe, comment, share, dan like video ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.